Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Zanah. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tips tentang public speaking. Berbicara tentang public speaking, saya izin berbicara terlebih dahulu terkait latar belakang saya, yang mana saya itu seorang yang introvert, ya, atau pendiam, tidak suka dengan keramaian, apalagi berbicara di depan banyak orang. Nah, tetapi satu kewajiban mengharuskan saya untuk berbicara di depan umum. Yang namanya kewajiban itu tidak pernah memandang kepribadian, ya. Jadi kewajiban itu tidak akan gugur karena kepribadian seseorang tersebut yang pendiam, ya. Tidak akan seperti itu. Tetapi kewajiban itu mau tidak mau, siap tidak siap, ya harus dijalankan. Akhirnya saya belajar sedikit tentang public speaking dari mulai yang saya awam sekali, ya, dimana ketika memegang mic saja gemeter, belum sampai pegang mic, ya, bahkan ketika duduk melihat stage, ya, melihat panggung, itu udah takut, ya, takut setengah mati. Nah, tapi alhamdulillah berkat atas izin Allah dan juga saya menimba ilmu kembali, saya menemukan buku tentang kunci sukses public speaking. Ada dua yang buku yang saya baca itu. Yang pertama kunci sukses public speaking, dan yang kedua itu saya lupa lagi bukunya apa, tapi itu tentang public speaking juga, karya Ongki Hojanto, ya, yang mana kita tahu Pak Ongki ini adalah public speaker yang sukses, ya, jadi bisa membangun karir dengan public speaking. Oke, jadi saya akan mengulas sedikit buku yang pertama terlebih dahulu, kunci sukses public speaking. Ada banyak sekali kunci sukses public speaking dan kiat-kiat untuk melaksanakan kesuksesan tersebut. Jadi mungkin akan saya ringkas, ya, menjadi beberapa. Yang pertama, jadilah kepribadian yang pembohong, ya. Pembohong dalam artian bukan kita berbohong tentang diri kita, tentang kehidupan kita, bukan berarti seperti itu, tetapi berbohong tentang bahwasanya kita itu grogi, kita itu nervous, tapi kita berbohong, ya. Bahkan dalam karyanya, dalam buku tersebut dikatakan bahwasanya ada dua macam public speaker. Yang pertama, public speaking yang dengan gamblang, dengan secara bahasanya, terang-terangan, dengan secara terang-terangan mengatakan bahwasanya dia itu grogi, yang mana ya tidak bisa dihindari grogi tersebut. Dia ketika pegang mic itu udah gemeteran, terus kakinya, si lututnya, wah, udah kemana-mana. Nah, yang kedua itu tipe pembicara atau public speaker yang dia itu berbohong. Dia tahu dia nervous, dia tahu dia dia tidak berani, tapi dia berbohong tentang dirinya sendiri. Dia berbohong tentang apa yang dia rasakan. Bahwasanya dengan berbohong tersebut dia akan melawan semua itu, ya. Jadi sok-sokan untuk nggak nervous, sok-sokan untuk tidak gemeteran, itu memang susah dan memang membutuhkan jam terbang. Tapi cobalah di rumah dengan berbicara di depan cermin sebagai bentuk latihan kita sebelum ke lapangan, seperti itu. Bentar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum memulai public speaking, kita juga harus mempersiapkan materinya. Nah, ini yang sering dianggap sepele oleh kita sebagai pembicara. Karena apa? Karena sudah dianggap biasa gitu, ya. Berbicara di depan umum udah biasa, udah bisa tertangani. Tetapi ini sangat penting dampaknya. Karena apa? Di sisi lain kita bisa menguasai materi dan tahu alur yang akan kita bicarakan itu kemana. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa mengetahui kualitas diri kita ketika di panggung, ya. Walaupun kita sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang tanpa adanya materi, tapi percayalah, tidak akan sesempurna ketika kita menyiapkan materi tersebut. Jadi jangan sepelekan menyiapkan materi, persiapkan dengan sematang-matangnya. Lanjut berbicara, latihan berbicara di depan cermin,
Dan kalau misalkan sudah merasa puas, ya berarti itu tandanya kita siap untuk berperang ya. Oke, yang selanjutnya adalah kenali dulu audiens. Kenali dulu audiens kita. Kita udah mau menyiapkan materi nih, kita tanya dulu ke orang atau ke panitianya. Siapa audiensnya? Siapa mustami'nya? Siapa pendengarnya? Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya pendengar atau audiensnya itu adalah setara dengan kita, ya, seumuran dengan kita, maka gaya bicaranya pun, gaya bahasanya bisa disesuaikan dengan, ya gampang lah ya kalau misalkan setara sama kita usianya. Tapi kalau misalkan usianya di atas kita, berarti kita juga harus menyesuaikan dengan pembahasan mereka, terus dengan gaya bahasa mereka. Jokes-jokesnya pun ketika kalian, nanti ini akan dibahas ya tentang jokes atau komedi, itu memang penting sekali ketika kita public speaking. Jadi kita harus menyesuaikan. Atau kalau misalkan audiensnya itu adalah adik-adik kita di bawah kita, jadi ya kita tetap harus menyesuaikan gaya bahasanya mereka seperti apa. Dan gaya bahasa anak kecil itu identik dengan nada ya. Jadi apa kabar anak-anak, kembali lagi bersama kakak. Nah, jadi harus menggunakan nada yang berbeda kalau ketika audiensnya itu adalah orang di atas kita atau usianya di atas kita. Nggak akan mungkin dong kita menggunakan nada. Itu mungkin sekilas tentang public speaking. Jadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan semangat buat kalian para pemula public speaking. Public speaking itu tidak mengerikan, tidak se-creepy yang kita bayangkan. Kalau udah sekali ketagihan, pasti akan berulang-ulang kali kita ingin berbicara di depan banyak umum. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat mencoba. Assalamualaikum.